إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الآية. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga pada hari ini, hari Jumat, kita bisa hadir di masjid ini, rumah suci Allah, di dalam rangka untuk ibadah salat Jumat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita, represif, menjadi kehidupan yang terang benderang, yang selamat, yaitu Islam. Dari kehidupan yang penuh kesyirikan, pengabdian manusia kepada benda-benda yang tidak berguna, menjadi kehidupan yang bertauhid, hanya mengesahkan dan menyembah Allah semata. Karena Allah Rabbul Alamin, Allah adalah pencipta alam semesta, Allah adalah pemelihara alam semesta, dan sekaligus nanti Allah yang akan mengakhiri alam semesta ini untuk pindah alam akhirat. Dari kehidupan yang penuh kebiadaban menjadi kehidupan yang penuh berperadaban. Semoga kita tetap istiqomah, tegak lurus, konsis di dalam mengikuti ajaran beliau. Kita kaji, kita amalkan, dan kita dakwahkan atau kita perjuangkan, sehingga kita menghadap Allah nanti semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya, dan kita harus menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya. InsyaAllah apabila kita sudah benar bertakwa kepada Allah, maka kita menghadap Allah nanti akan mendapat ridhonya. Kalau sudah mendapat ridho oleh Allah, InsyaAllah kita akan ditempatkan yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kesempatan yang baik ini, dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami menyampaikan materi khutbah pada siang hari ini dengan tema kriteria pemimpin dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah tanggal 14 Februari mendatang, umat Indonesia atau bangsa Indonesia akan melakukan pileg dan pilpres
yaitu pilihan legislatif dan pilihan presiden beserta wakilnya. Karena itu kita sebagai umat Islam di dalam memilih pemimpin itu adalah ada tuntunannya dari Islam. Tidak sembarang kita pilih pemimpin yang ada itu. Kita harus mengetahui kriteria-kriteria pemimpin yang kita pilih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita umat Islam. Umat Islam itu harus dipimpin oleh orang Islam yang betul-betul berkualitas dan integritas. Jangan orientasi memilih pemimpin itu hanya berorientasi dengan isi tas. Jangan sampai, karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang harus tentu tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah memberi kriteria pemimpin bagi kita? Kita angkat satu ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya pemimpinmu itu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Pada ayat ini diawali dengan innama, inna sesungguhnya, ma sesuatu. Itu kalau inna bertemu ma berarti artinya hanya. Kalau hanya berarti menafikan siapapun yang telah ditentukan kriterianya oleh Allah. Artinya yang tidak ditentukan oleh Allah jangan dipilih. Pemimpinmu adalah satu Allah. Ini yang pertama. Bagaimana berinteraksi dengan Allah? Kita tidak bisa secara langsung saat ini. Kita bisa ketemu Allah besok di akhirat. Maka Quran itulah kita harus berinteraksi dengannya. Apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk kita, pedoman kita dalam segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, termasuk berpolitik. Itu ada semua prinsip-prinsipnya di dalam Al-Quran. Maka kita di dalam menjadikan Allah sebagai pemimpin kita yang kita pilih adalah kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa rasuluh. Pemimpinmu itu adalah utusan Allah. Utusan Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maka berarti kalau kita ingin menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kita, meskipun kita tidak ketemu karena dia sudah wafat 15 abad yang lalu atau 14 abad yang lalu, maka kita adalah dengan interaksi hadisnya, hadis yang sahih atau makbulah, setidaknya hasan. Maka seluruh hadis yang sahih atau hasan itu adalah ucapan Rasulullah, itu perbuatan Rasulullah, paling tidak itu takrir Rasulullah. Takrir itu suatu perbuatan yang di hadapan Rasulullah tidak dilarang tapi tidak diperintah, diam saja beliau, itu berarti boleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini cara kita menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin kita dalam kehidupan seharian. Yang ketiga adalah walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang layak menjadi pemimpin bagi umat Islam itu adalah orang yang beriman, muslim. Tidak boleh selain Islam, tidak beriman. Ini dipertegas oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 26 atau 27 itu. Maaf agak lupa. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yattahidil mu'minunal kafirina awliya. Janganlah orang-orang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya.
Barang siapa yang melanggar atau menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, maka dia tidak akan mendapatkan suatu apapun. Bahkan di akhirat nanti akan merugi. Naudzubillah min dzalik. Itu hanya penguat saja jemaah. Untuk menguatkan surat Al-Maidah, yaitu ayat 55, walladzina aman, bahwa pemimpinmu adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana jikalau calon-calon itu semua orang yang beriman, semua muslim? Misalnya pilpres yang akan datang, itu semua calonnya ngaku muslim. Tapi kalau legislatif, ada muslim ada yang tidak. Maka jelas kalau calon legislatif adalah kita wajib memilih yang muslim. Kalau tidak, jangan dipilih. Harus orang yang beriman atau muslim. Nah, Allah telah memberikan kriteria yang lebih dalam bila calon-calonnya itu sama muslimnya. Ayat berikutnya adalah alladzina yuqimunas shalah. Yang pertama, orang muslim atau mukmin itu yang menegakkan sholat. Ini kriteria yang pertama. Menegakkan sholat berarti dia melakukan sholat secara baik, secara benar, sesuai dengan tuntunan, yaitu dengan syarat dan rukunnya yang seperti kita lakukan ini. Ini adalah secara fikhiyahnya. Tetapi yang dimaksud oleh Allah tidak cukup itu. Allah punya misi, punya tujuan mengapa manusia disuruh sholat. Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat. Sungguhnya sholat itu tujuannya adalah untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Maka seorang pemimpin umat Islam di samping sholat secara fikih, dia pun juga mampu meninggalkan perbuatan yang keji, identik dengan maksiat, pornografi, perzinaan, minuman keras, main judi dan lain-lain itu maksiat. Pemimpin umat Islam harus bisa meninggalkan itu. Yang kedua adalah mungkar. Memimpin umat Islam sanggup yaitu memberantas kemungkaran. Kemungkaran itu identik dengan kejahatan, korupsi, pembunuhan, persekusi dan sebagainya. Itu adalah mungkar. Maka pemimpin bagi umat Islam, kriteria pertama menurut Allah ini adalah yaitu yuqimunas shalah, menegakkan salat dalam arti secara formal dan fungsional. Itu yang diharapkan oleh Allah. Yang kedua adalah wa yuqimunas wa yu'tunaz zakah, bahwa pemimpin umat Islam itu harus menunaikan zakat. Secara fikih menunaikan zakat itu adalah kalau kita punya harta senisab diukur dengan emas sekitar 95 gram, maka wajib mengeluarkan 2,5% minimal. Itu secara formal. Tetapi yang dimaksud oleh Allah tidak cukup itu. Yang dimaksud oleh Allah tidak diwajibkan zakat bagi orang mampu itu dan tidak mampu sedekah itu adalah supaya punya jiwa karakter yang sosial. Memiliki karakter sosial. Sebagai seorang muslim menjadi pemimpin harus memikirkan masyarakat yang miskin, memikirkan masyarakat yang sakit, masyarakat yang tidak bisa sekolah, masyarakat yang kehidupannya sangat minim. Itu tugas pemimpin, dilatih untuk wa yu'tunaz zakah. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi masyarakat. Bagaimana masyarakat dipimpinnya itu ditingkatkan kesejahteraannya. Kalau fakir miskin masih 27 juta lebih, maka itu bagaimana cara mengurangi, syukur bisa habis total. Itulah pemimpin yang hebat. Selama ini hadirin berbahagia,
Pemimpin kita belum ada yang sukses sama sekali. Satu, tidak bisa mensukseskan, menurunkan atau menghilangkan kemiskinan. Yang kedua, tidak ada yang sukses presiden kita itu untuk yaitu mengembalikan hutang. Hutangnya tidak berkurang, justru terus bertambah. Ini akan membebani anak-anak kita, generasi kita yang akan datang. Sekarang aja kalau dihitung per jiwa anak yang baru lahir dengan hutang 8.000 triliun itu, masing-masing anak kita atau kita semua punya hutang 8 sampai 9 juta. Ini seluruh Indonesia. Coba ke depan kalau hutangnya tambah terus bagaimana? Jadi pemimpin itu adalah tugasnya mensejahterakan rakyat. Jangan rakyat dibebani lebih berat. Itulah yu'tuna zakah. Yang ketiga adalah wahum raki'un, bahwa pemimpin umat Islam itu adalah tunduk patuh kepada hukum Allah. Ada yang menafsiri lain, raki'un berarti sujud, berarti berjamaah. Maka pemimpin umat Islam itu selain tunduk pada hukum Allah, dia juga sholat jamaah. Supaya tahu jamaah itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya jabatan, ada yang tidak punya jabatan. Semua itu diawasi, dilihat. Pemimpin itulah yang tahu, seperti itulah namanya wahum raki'un, tunduk patuh kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat selanjutnya yaitu 56, Allah berfirman, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang berpaling dari menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, menjadikan Rasulullah sebagai pemimpinnya, dan orang-orang yang beriman dengan kriteria 3 tadi sebagai pemimpinnya, maka fa inna hizballah, sesungguhnya golongan Allah, tentara Allah itu al-ghalibun, pasti menang. Artinya apa? Yang menang itu hanya golongan Allah, yang benar itu hanya golongan Allah, menuruti kriteria-kriteria dari Allah dan Rasulnya tadi. Walaupun toh andaikan di dunia ini tidak terpilih, tetapi kita umat Islam memilihnya sudah benar sesuai dengan kriteria Allah dan Rasulnya, maka itulah yang benar kata Allah. Fa inna hizballahi humul ghalibun, itulah yang menang. Karena prosesnya benar, yang dipilih benar, maka dia di dunia selamat, di akhirat selamat, akan dikasih pahala oleh Allah. Kalau memilih pemimpin ini urusan akidah, artinya suatu kepercayaan, keyakinan. Tetapi kalau proses pemilihannya itu muamalah, jadi harus dibedakan. Milih pemimpinnya akidah, tapi proses pemilihannya adalah muamalah. Maka proses pemilihan itu sesuai dengan kesepakatan di negara setempat. Jamaah rahimakumullah. Maka kita harus berhati-hati sebagai umat Islam. Selanjutnya, bahwa pemimpin yang berkualitas dan integritas itu kita identikan atau kita hubungkan dengan sifat-sifat Rasulullah, di mana Rasulullah SAW punya 4 sifat yang kita kenal dan kita hafal. Pertama adalah sidik, jujur. Jadi pemimpin itu harus jujur, sidik, tidak kadzib, bukan pembohong. Kalau pemimpin pembohong, jangan dipakai. Harus cari yang jujur. Yang kedua adalah amanah, bertanggung jawab. Pemimpin bagi umat Islam itu harus bertanggung jawab, adil, dan penuh resiko, dia berani menanggungnya. Karena dia memang amanah, bisa dipercaya. Apapun beratnya tanggung jawab yang dilakukan, ia akan selalu amanah. Itu namanya pemimpin yang benar. Bukan khianat. Bukan pemimpin yang mengkhianati rakyat, mengkhianati banyak orang.
Kalau itu tidak layak menjadi pemimpin bagi umat Islam. Yang ketiga adalah tabligh, transparan, objektif, terbuka, bukan kitman tertutup, bukan kitman tersembunyi, atau kitman itu selindutan, atau mungkin sesuatu yang rahasia-rahasia, tidak ditunjukkan secara jelas kepada masyarakat. Kadang-kadang memutuskan sesuatu malam hari, memutuskan sesuatu manusia tidur semua, berarti itu kitman, tidak objektif, tidak transparan. Dan yang keempat adalah fatonah, yaitu cerdik, terengginas, dan wawasannya global, tidak hanya regional, tetapi tidak hanya nasional, regional apalagi, tapi juga global, mendunia. Itu pemimpin yang benar bagi umat Islam. Bukan baladah, bukan bodoh, bukan tolol, bukan, yaitu bahlul, tapi harus fatonah, cerdas, cerdik, cendekiawan. Jamaah rahimakumullah, selain itu kita harus juga pinter, karena kita insya Allah bisa menganalisis. Kita harus menggunakan track recordnya. Kalau toh memang kita cari kok baik semua, pinter semua, hebat semua, maka carilah yang terhebat. Tidak boleh tidak. Andaikan lawannya, kalau toh kita analisis kok semua calon keliru semua, menurut kesimpulan umum generasi, maka tetap kita milih, tidak boleh golput. Gimana cara milihnya? Pilihlah salahannya yang paling sedikit. Jangan tidak memilih. Karena ada kaidah usul fikih menjelaskan bahwa bila tidak diperoleh semua, jangan kau tinggalkan semua. Artinya ambillah mungkin separuhnya, mungkin lebih dari itu, tapi jangan sampai tidak memilih. Kalau kita tidak memilih umat Islam, berarti kita akan memenangkan ghairul Islam. Itu masalahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk itu mari di dalam pilpres, ada pilek dan pilpres atau pemilu yang akan datang ini, kita semua umat Islam harus berperan. Tidak boleh suara kita buang begitu saja tanpa bermakna. Kita harus berjuang. Cukup suara kita sedekahkan kepada pilihan kita, mana di antara calon-calon itu yang paling mendekati Quran dan Sunnah gitu. Insya Allah demikian. Semoga pemilu yang akan datang ini berjalan aman, lancar, tidak ada apa-apa, dan sukses semuanya, sehingga kita semua adalah menjadi hidup yang tenang, dan kita semuanya adalah bersama-sama rukun, damai, tidak ada persoalan apa-apa, hingga hidup kita tidak terganggu. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim, innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah. Baiklah, di dalam khutbah yang kedua ini sekali lagi kami tambahkan kriteria yang terakhir, yaitu jangan sampai kita memilih orang yang suka memberi uang. Karena Rasulullah bersabda, laknatullahi ala razi wal murtasi. Allah akan melaknat orang yang menyogok dan yang menerima sogokan. Termasuk dalam pemilihan ini, kalau kita dikasih uang untuk memilih dia, maka jangan diterima. Kalau selama orientasinya itu uang, jangan harap umat Islam akan punya pemimpin yang baik. Jangan harap negara akan menjadi negara yang baik, maju. Tetapi pasti akan terjadi suatu persoalan apapun, bahkan akan lebih payah daripada itu. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita harus cerdas. Mungkin ada orang yang kelakar, yaitu apa yang disebut SWP, sapa wonge wani piro, itu yang saya pilih. Itu tidak benar. Janganlah menjadi orang pragmatis.
Apakah Anda tidak mendapatkan transport dari si A si B lalu tidak bisa hidup? Kenapa tidak berani menolak? Apakah harga Anda jual dan harga yang murah? Itu kalau dikasih 150.000 dibagi 5 tahun, per tahun 30.000. Kalau dibagi per bulan, satu hari berapa itu? 1.000, ya kan? Kalau dibagi per hari, ya Allah, berapa kita hanya menerima rupiahan. Mosok harga diri kita dibeli dengan harga rupiahan dan kita jual berikan pada orang yang akan memimpin selama 5 tahun. Bahaya besar. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita cerdas dan kita bisa menentukan pemilih yang lebih baik, dan yang penting kita berdoa kepada Allah setelah ikhtiar, semoga Allah memberi pemimpin yang terbaik kepada kita semua sehingga negeri ini lebih baik lagi, lebih bagus, lebih maju, dan semua masalah bisa yaitu dihindari, termasuk masalah-masalah yang sudah pernah terjadi. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita baik yang hidup maupun yang sudah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak-anak kita, keturunan kita selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, dan dijauhkan dari jalan yang tersesat. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti menghadap Allah husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.